Pak John. Menurut Pak John, untuk mempromosikan sales leader itu seperti apa sih yang baik? Oke. Ini pertanyaan penting ya. Mengapa? Karena banyak sekali perusahaan tuh belum betul-betul memahami ini secara mendalam. Contoh, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A itu dia mempromosikan jabatan dari foreman menjadi supervisor, supervisor menjadi superintendent. Itu dari sudut pandang, dari pertimbangan paling banyak itu kerja kerasnya, cepatnya mereka punya pekerjaan, progresnya bagus. Nah, ya naik ke jabatan, naik lagi jabatan. Padahal cara dia bekerja seperti ini biasanya dengan tekanan. Mereka menekan anak buah dia dengan kuat. Atau tim mereka sudah lama bekerja, jadi bisa lebih cepat bekerja. Oke. Nah, sayangnya kalau dengan cara A seperti ini, yang terbentuk itu adalah para leader-leader yang hanya merasa bahwa kalau saya bekerja dengan menekan bawahan, yang penting kerjanya selesai dengan cepat, itu dihargai perusahaan karena saya naik jabatan. Nah, padahal orang seperti ini biasanya ya, tidak semua ya, itu kesadaran safety-nya ataupun safety leadership-nya itu tidak tinggi tapi justru rendah. Kalau kita mempromosikan cara A seperti ini, akhirnya apa coba? Yang progres. Nah, akhirnya budaya yang terbentuk itu, para leader-leader di lapangan itu yang penting progres. Jadi itu yang budaya terbentuk, bukan safety-nya. Nah, ada perusahaan B ini tidak. Dalam mempromosikan orang dari foreman menjadi supervisor, dia banyak pertimbangan safety-nya. Contoh nomor 1 misalnya, berapa kali dia punya catatan misalnya mengintervensi orang dari, misalnya dia seorang welder foreman, foreman-nya tukang las. Dia naik jabatan dari foreman menjadi supervisor. Kenapa? Dia sudah 10 kali mengintervensi orang scaffolder karena scaffolder safety-nya kurang bagus. Dan mengintervensi orang piping, naik jabatan dia. Jadi ada kualitas pertimbangan safety-nya di situ. Kemudian nomor 2, perusahaan B ini juga mempertimbangkan apabila seorang site leader itu sudah terlibat dengan kasus insiden. Misalnya dia menyuruh bawahannya bekerja dengan tidak aman, ngambil jalan pintas misalnya ya. Kemudian terjadi kecelakaan. Nah, dia sudah pernah dapat ini warning letter nih, walaupun cuman verbal atau tertulis ya. Orang seperti ini harusnya tidak cepat naik jabatan. Dia dibutuhkan waktu lebih banyak, lebih lama lagi untuk naik jabatan. Mengapa? Memang dibentuk oleh PT B ini, oleh perusahaan B ini, bahwa untuk menjadi seorang sales leader itu dibutuhkan safety leadership yang kuat. Sehingga di lapangan mereka itu para site leader itu orangnya, mindset mereka tuh safety leadership sudah memang dibentuk dengan kuat gitu loh. Nah, apa pelajaran di sini? Ya. Yang mana perusahaan kita yang kita punyai di lapangan? Yang A kan? Yang penting progresnya yang kita bentuk, atau yang memang ada pertimbangan safety-nya dibentuk sehingga para leader-leader tuh mempunyai safety leadership yang kuat gitu loh. Yang mana kita? Kalau kita masih di A, ya bukalah diri kita, pindahlah ke B. Pertimbangkanlah pindah ke B agar tidak terjadi insiden ya. Itu pelajarannya. Terima kasih.